Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adelia Putri. Di sini saya akan memerankan menjadi kandidat kedua Ibu Adelia. Ditonton ya. Halo, nama saya Dinda. Saya di sini berperan sebagai Ibu Tari. Halo, nama saya Nisa Hamdia. Saya berperan dalam video itu sebagai Ibu Cucung, yaitu sebagai audiens. Halo, nama aku Pairawati Nuraulia. Di video ini itu aku sebagai kalau kalian mau tahu, tonton aja videonya, oke? Halo guys, perkenalkan nama saya Rosalia Dwi Cahyani, kelas 2A. Di drama ini peran saya sebagai Ibu Yani, yaitu salah satu audiens untuk pemilihan umum RT Pulau Mas ini. Selamat menyaksikan. Tonton ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Agus Fitriadi. Di sini saya berperan sebagai sebagai apa ya? Penasaran nggak? Di sini saya berperan sebagai kandidat 1 calon ketua RT Pulau Mas Barat 6. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Dewi. Di sini peran saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pemilihan online Ketua RT 3 Pulau Mas Barat 6. Perkenalkan, nama saya Pairawati Nuraulia selaku pembawa acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, hingga kita umatnya pada akhir zaman nanti. Amin, amin. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan profil, visi misi, dan sesi tanya jawab. Yang ketiga ada acara inti yaitu pemilihan, penghitungan suara, dan juga ada penetapan ketua RT yang baru. Yang keempat ada pidato dari ketua RT yang baru. Yang terakhir ada doa dan penutup. Marilah kita mulai acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan profil, visi misi dan sesi tanya jawab yang akan langsung dipandu oleh moderator. Kepada moderator Wahyu Dewi saya persilahkan. Baik, terima kasih Feira. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Dewi. Di sini peran saya sebagai moderator dalam berjalannya acara pemilihan ketua RT. Sebelumnya, Ibu-ibu, di sini saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu dalam kegiatan ini. Yang pertama, moderator berhak mematikan atau menghidupkan audio peserta. Yang kedua, peserta diwajibkan menghidupkan kamera. Yang ketiga, nama peserta dalam pemilihan ketua RT ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama inisial. Yang keempat, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat kegiatan dilaksanakan. Yang kelima, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama proses pemilihan berlangsung. Yang keenam, semua peserta yang mengikuti pemilihan ketua RT melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengacungkan tangan, lalu dilanjutkan dengan menyebutkan nama setelah moderator mengaktifkan audio peserta. Yang ketujuh, dilarang tidur. Kedelapan, dilarang mematikan kamera. Dan yang terakhir, dilarang menghidupkan audio tanpa dipersilahkan. Baik, ibu-ibu, selanjutnya saya akan membacakan profil dari masing-masing kandidat. Untuk profil kandidat pertama, yaitu ada Ibu Tasya Agus Fitriadi, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Agustus 1989, alamat Jalan Pulau Mas Barat nomor 3 RT 3 RW 10, Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Riwayat jabatan menjadi Kepala Bidan di Rumah Sakit Keluarga Sehat periode 2014 hingga saat ini.
lalu pernah menjadi lurah di Kelurahan Kayu Putih periode 2015-2020. Selanjutnya, profil kandidat 2, yaitu Ibu Adelia Putri, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Agustus 1988. Nah, alamat tempat tinggalnya Jalan Pulau Mas Barat nomor 15, RT 3, RW 10, Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Riwayat jabatannya, Direktur di Rumah Sakit Permata Kasih periode 2016 hingga saat ini. Lalu, Ibu Adelia ini pernah menjadi wakil camat di Kecamatan Pulau Gadung periode 2014-2019. Baik, Ibu, sekian pemaparan profil-profil kandidat 1 dan kandidat 2. Selanjutnya, ada pemaparan visi dan misi dari masing-masing kandidat. Untuk kandidat 1, dipersilahkan untuk terlebih dahulu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya terlebih dahulu untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja yang akan saya laksanakan jika saya terpilih menjadi Ketua RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada warga-warga sekalian yang telah menyempatkan waktunya berkumpul walaupun melalui virtual, tidak secara langsung bertatap muka. Semoga ini tidak mengurangkan rasa empati kita terhadap desa tercinta kita ini. Yang pertama, saya akan memaparkan visi saya terlebih dahulu, yaitu visi saya adalah terwujudnya kerukunan antar warga dan kerjasama yang harmonis berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misi saya yaitu menciptakan kerukunan antar warga, kemudian menerima segala saran dan masukan yang ditujukan kepada diri saya sendiri ataupun kepada desa kita tercinta ini. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kekurangan-kekurangan warga agar tercapainya desa yang maju di RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini. Kemudian adapun program kerja yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi ketua RT adalah yang pertama, saya akan melakukan kegiatan kerohanian, keagamaan, tidak hanya pada agama Islam, tetapi pada semua agama yang ada di desa ini, untuk menjalin silaturahmi dengan baik. Kemudian, melakukan kegiatan gotong royong, kegiatan sosial setiap minggu untuk memupuk tali kebersamaan, tali silaturahmi kita antar sesama warga RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini. Kemudian meningkatkan kesejahteraan terutama wanita. Kemudian, program kerja spesial saya yang akan saya lakukan jika saya terpilih adalah saya akan memfasilitasi OVO gratis kepada warga-warga. Untuk nominal kita bisa bicarakan di belakang. Ya, saya harap warga-warga dapat menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin. Oh iya, saya punya jargon nih. Jargon saya adalah kurang fokus, pilih Agus. Agus, bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tasya atas pemaparan visi dan misinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Adelia. Untuk Ibu Adelia dipersilahkan untuk pemaparan visi dan misinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan visi misi saya sebagai calon kandidat Ketua RT di RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panitia yang telah menyelenggarakan pemilihan Ketua RT di RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini, serta yang saya hormati warga-warga, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti dan memilih Ketua RT di Pulau Mas Barat 6 ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyampaian visi misi calon Ketua RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini.
Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan sekilas paparan visi misi saya sebagai calon ketua RT di RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini. Adapun visi yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi ketua RT di Jalan Pulau Mas Barat 6 ini, yaitu untuk membentuk kerukunan warga di lingkungan RT 3 dan memelihara lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram, bersih, serta membangun kerjasama lingkungan antar warga dalam pelaksanaan tanggung jawab. Adapun misi yang akan saya lakukan yaitu menjaga kerukunan antar warga, khususnya di lingkungan warga RT 3, melayani warga dalam hal administrasi kependudukan, memfasilitasi keinginan warga dalam berbagai kegiatan sosial, bersama-sama seluruh warga untuk menjaga keamanan, ketertiban, keberhasilan, dan keasrian, lalu menjalin kerjasama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga eksternal. Lalu setelah pemaparan visi misi, kemudian program kerja yang akan saya lakukan jika saya diamanahkan menjadi ketua RT di RT 3 ini, saya akan melakukan salah satu program kerja saya yang istimewa menurut saya akan melakukan pemberdayaan kepada para perempuan, yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan dalam pembangunan ibu rumah tangga. Lalu saya akan melaksanakan tata kelola administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel dengan membuat laporan bulanan. Lalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, kerohanian seperti majelis taklim bapak-bapak dan ibu-ibu untuk remaja, pemuda, serta saya akan mengadakan pelayanan kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan dan sosial kemasyarakatan, lalu menjalin kerjasama atau kemitraan dengan lembaga institusi lain, baik internal maupun eksternal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Mungkin itu saja pemaparan visi misi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Adelia atas pemaparan visi dan misinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, seperti yang sudah saya jelaskan dalam tata tertib, yaitu mengacungkan tangan, kemudian saya hidupkan audionya, kemudian ibu dapat mengajukan pertanyaannya. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengacungkan tangannya. Baik, silakan Ibu. Saya ingin bertanya, untuk kandidat, kan saat ini lagi ada pandemi COVID-19 ya. Terus gimana sih jika ada warga kandidat terkena COVID, bagaimana cara menanganinya dan bagaimana keluarganya? Terima kasih. Oh iya, perkenalkan nama saya Ibu Yani, rumahnya di samping Ibu kandidat 1. Aku ya. Baik, terima kasih Ibu Yani atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan Ibu Cucum. Izin tanya ke calon RT. Jadi kalau misalnya kalian tuh gak ngejalanin visi misinya, apakah kalian akan memberikan sanksi pada diri kalian sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Cucum atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk terakhir, untuk mempersingkat waktu, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi, Ibu? Baik, silahkan Ibu Tari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Butari. Saya mau nanya, ini kan sekarang lagi pandemi nih, terus bocah-bocah nih kalau pada mau belajar kan di rumah. Sedangkan ada yang nggak punya laptop, nggak punya wifi, nggak punya paketan. Itu gimana nih buat calon Bu RT buat ngatasinnya? Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Tari atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu kandidat. Pertanyaan yang pertama yaitu, apabila ada warga yang terkena COVID, apa yang akan Ibu lakukan sebagai Ketua RT? Untuk Ibu Tasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih juga kepada Ibu Yani yang telah bertanya. Apa yang akan saya lakukan jika terdapat warga kita yang terkena pandemi COVID-19? Yang pertama, saya akan segera menelpon fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak perlu ajudan saya menelpon, tapi saya pribadi yang akan langsung menelpon Fasyankes untuk menjemput warga kita yang terpapar COVID-19. Kemudian, untuk keluarganya akan melakukan rapid test dan swab yang akan dibiayai. Tentunya dibiayai oleh dirinya sendiri dan saya tinjau dengan doa. Mungkin jika warga tersebut kekurangan dalam hal biaya akan dapat kita bicarakan lagi dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membantu warga saya. Dan kemudian yang kedua, saya akan melakukan sterilisasi di seluruh RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini tanpa terkecuali. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kandidat 1. Baik, terima kasih Bu Tasya atas jawabannya. Selanjutnya, Ibu Adelia akan menanggapi pertanyaan yang sama. Untuk Ibu Adelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Yani. Pertanyaannya adalah bagaimana ya jika warga RT 3 ada yang terkena COVID, ya, bagaimana cara saya sebagai Ketua RT untuk menangani kasus tersebut ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan menelpon fasilitas pelayanan kesehatan untuk dicek apakah warga tersebut memang harus dirawat atau dirujuk ke rumah sakit atau memang dia bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Apabila dia harus dirujuk, maka dia harus dirawat di rumah sakit. Apabila dia bisa menjalani isolasi mandiri sendiri di rumah, maka sebaiknya keluarganya seperti istri dan anak-anaknya diungsikan atau pindah rumah sebentar ke rumah saudara atau rumah tetangga. Nah, setelah itu saya akan melakukan sterilisasi semua daerah di lingkungan RT 3, lalu saya akan melaksanakan rapid test dan swab massal kepada warga-warga sekitar untuk meminimalisir penularan virus tersebut. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Adelia atas jawabannya. Untuk Ibu Yani, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih Bu kandidat 2. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu sanksi apa yang akan Ibu dapatkan apabila Ibu tidak dapat melaksanakan visi misinya dengan amanah. Untuk Ibu Adelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Cucum. Bagaimana jika saya tidak melaksanakan visi misi saya, apakah saya bersedia untuk diberikan sanksi?
Pertama-tama saya akan mengevaluasi diri saya dulu, mengapa saya tidak amanah dalam menjalankan visi misi tersebut, dan saya akan meminta persetujuan para warga. Apabila para warga memang setuju untuk menggantikan saya atau menurunkan saya dari jabatan, saya terima itu, saya terima sanksi itu, karena memang para warga mempunyai haknya untuk menurunkan saya, karena memang pada dasarnya para warga tersebutlah yang telah memilih saya menjadi ketua RT. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adelia atas jawabannya. Selanjutnya akan ditanggapi juga oleh Ibu Tasya. Untuk Ibu Tasya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Cucum. Sebelumnya, terima kasih Ibu Cucum yang sudah bertanya. Ya, jika saya tidak memenuhi atau saya tidak memegang omongan saya atau saya tidak melakukan visi misi serta program kerja saya dengan baik, maka saya bersedia diturunkan dari ketua RT menjadi wakil RT. Tetapi sebelum itu, saya akan mengadakan konferensi pers terlebih dahulu bersama warga-warga untuk memusyawarahkan apa yang menjadi masalah di desa ini. Kemudian jika tidak mendapat solusinya dan solusi yang terbaik adalah menurunkan jabatan saya bersedia dengan ikhlas dan lapang dada untuk diturunkan dari ketua RT menjadi wakil RT. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tasya atas jawabannya. Untuk Ibu Cucum, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau belum? Atau sudah dapat dipahami, Ibu? Baik, terima kasih Ibu Cucum. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Tari, yaitu saat pandemi COVID, anak-anak sekolah melalui daring. Pasti membutuhkan wifi, laptop, HP, dan lain sebagainya. Kemudian, kebijakan Ibu ini seperti apa? Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Tasya terlebih dahulu. Untuk Ibu Tasya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu moderator dan Ibu Tari yang sudah bertanya. Baik, jika lagi pandemi seperti ini, kemudian memang dilakukannya pembelajaran jarak jauh untuk warga-warga saya dan terdapat kendala pada sinyal atau jaringan, saya akan memfasilitasi wifi gratis kepada warga-warga sekalian agar desa kita menjadi desa yang mengutamakan pendidikan. Jika saya berbicara akan membangun gedung terlebih dahulu, kemudian itu akan digunakan sebagai tempat belajar buat warga-warga, itu rasanya tidak mungkin, karena untuk pembangunan gedung sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi solusi yang saya ambil adalah saya akan memasang wifi per bedeng. Misalkan rumah warga DMP 3, jadi saya akan pasang satu wifi atau dua wifi. Kemudian jika wifi-nya lemot atau sinyalnya kurang memuaskan dan masyarakat kita belum mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah, saya akan biayakan atau saya akan berikan subsidi kuota kepada warga-warga sekalian. Dan untuk yang tidak memiliki laptop atau handphone, mungkin akan kita carikan solusinya, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan warga-warga saya. Mungkin saya akan ambilkan handphone atau laptop agar dapat dipakai oleh warga-warga yang memiliki kekurangan fasilitas dalam pembelajaran jarak jauh. Mungkin dapat saya ambilkan di konter, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang membayarnya. Jika kekurangan biaya, dapat kita bicarakan lagi. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tasya atas jawabannya. Selanjutnya akan dijawab oleh Ibu Adel. Untuk Ibu Adel, dipersilahkan. Terima kasih Bu Tari atas pertanyaannya. Ya, memang pada pandemi ini yang kita alami adalah khususnya anak-anak ya, anak-anak dan para mahasiswa yang sekarang memang melakukan PJJ atau
belajar dari rumah. Tidak hanya anak-anak saja, tetapi para orang tua pun yang bekerja kantoran melaksanakan work from home, di mana itu membutuhkan perangkat elektronik dan jaringan internet ya. Nah, yang kita tahu beberapa masyarakat memang kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet, dan ada beberapa anak yang memang tidak mempunyai perangkat elektronik. Maka jika hal itu terjadi di lingkungan RT kita sebagai warga yang baik, kita sebagai warga yang bertetangga, ada baiknya kita untuk menolong sesama, yaitu mungkin saya akan memasang wifi atau jaringan internet di lingkungan kita dengan menggunakan dana yang telah disediakan. Lalu mungkin anak-anak juga udah dapat kuota ya dari pemerintah, kuota per bulan, kuota dari pemerintah kita. Lalu jika ada anak yang tidak mempunyai gadget atau laptop, mungkin nanti saya akan mendiskusikan dulu kepada para warga sekalian apabila ada yang mempunyai gadget atau laptop yang mungkin bisa dipinjamkan kepada anak-anak yang kurang mampu atau yang tidak memiliki perangkat tersebut, mungkin bisa dipinjamkan terlebih dahulu ya seperti itu. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Baik, Ibu Tari, bagaimana? Apakah jawaban dari para kandidat sudah memenuhi dari pertanyaannya Ibu? Atau sudah dapat dipahami, Ibu? Iya, sejauh ini saya sudah cukup paham dengan jawaban-jawaban dari calon ketua RT-nya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Tari. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemilihan ketua RT. Nah, baik ibu-ibu, jadi pemilihan ini karena kita sedang pandemi seperti ini melalui online ya Ibu. Jadi dengan mengisi link yang akan saya bagikan di kolom chat ya Ibu. Jadi nanti Ibu akan mengisi atau memilih kandidat dari link tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan, diharap untuk tetap tenang ya Ibu. Baik, untuk linknya sudah saya bagikan. Silahkan ibu-ibu saya beri waktu untuk mengisi link tersebut. Apabila sudah mengisi link tersebut akan masuk ke dalam data kami. Silahkan ibu-ibu. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah memilih dan memberikan suaranya. Selanjutnya saya akan umumkan pemenang dari pemilihan ketua RT ini. Baik, hasilnya yang menjadi ketua RT periode 2020-2050 adalah Ibu Tasya. Selamat ya Ibu Tasya, karena sudah menjadi ketua RT 2020-2050. Semoga semua visi misi Ibu dapat Ibu jalani dengan amanah dan juga dapat membantu masyarakat-masyarakat sekitar. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah memberikan suaranya. Selamat juga untuk Ibu Tasya dan Ibu Adel selaku wakil ketua RT-nya. Baik, selanjutnya pembacaan pidato dari Ibu Tasya. Baik, terima kasih sekali, terima kasih ibu-ibu yang telah memilih saya, terima kasih sekali. Tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya terpilih. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyumbangkan suaranya untuk memilih saya. Semoga saya dapat menjadi RT yang amanah dan bantu saya untuk mewujudkan visi dan misi saya untuk desa ini. Dan bantu saya juga untuk selalu kuat dalam menghadapi semua ujian-ujian ini. Baik. Terima kasih kepada semuanya, mungkin sekian. Oh iya, semua program kerja saya dan misi saya membutuhkan bantuan dari warga-warga semua.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang fokus, pilih Agus. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Peira. Terima kasih Dewi, sekali lagi selamat kepada Ibu Tasya telah terpilih menjadi Ketua RT yang baru di RT 3 Pulau Mas Barat 6 ini. Semoga Ibu bisa menjalankannya dengan amanah, lalu juga bisa membawa RT 3 ini menjadi yang lebih baik lagi dan juga semakin jaya. Mungkin selanjutnya ada acara doa dan acara penutup. Demikian acara demi acara telah terlaksana. Semoga kegiatan hari ini akan membawa kebaikan bagi RT 3 ke depannya. Mengingat waktu yang sudah semakin sore, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo semua, kalian udah lihat kan video yang tadi kita tampilin? Nah, video itu tuh merupakan implementasi dari demokrasi, yaitu pemilihan pemimpin dari suatu wilayah. Dari video tadi, kita bisa mengambil yang baik-baiknya, jangan mengambil yang buruk-buruknya. Nah, setelah menonton video tadi, kira-kira menurut kalian demokrasi itu seperti apa sih? Atau menurut kalian definisi demokrasi itu seperti apa sih? Nah, coba dong tolong definisikan demokrasi dalam 2 kata. Demokrasi itu artinya oleh rakyat. Demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Kata untuk demokrasi bebas berpendapat. Demokrasi itu adalah suara rakyat. Demokrasi itu dipilih dan memilih. Demokrasi itu bentuk pemerintahan. Kalian udah dengar kan arti demokrasi menurut teman-teman aku? Nah, kalau demokrasi menurut Abraham Lincoln itu ada 3. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya dari rakyat itu, dia terpilih atau dia berasal dari rakyat. Seorang pemimpin itu berasal dari rakyat. Oleh rakyat, dia dipilih oleh rakyat. Terus yang ketiga, ada untuk rakyat. Seorang pemimpin menjalankan tugasnya itu semata-mata hanya untuk rakyat, tidak untuk kepentingan sendiri. Nah, kalau menurut Abraham Lincoln sama menurut teman-teman aku itu kayak yang tadi udah aku sebutin. Kalau menurut kalian itu demokrasi apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau udah, mungkin aku tutup aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.